Disiarkan langsung dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia, Jalan Surotompat, Kota Baru, Yogyakarta. This is 102.1 Smart FM Yogyakarta. Halo, selamat sore, Smart Listeners. Apa kabar Anda di kesempatan sore kali ini? Saya yakin hari yang istimewa untuk Anda ini ya. Di hari Selasa, ini hari yang ke-14 di bulan Juni 2016. Dan senang sekali di kesempatan sore kali ini kembali Hasta menemani suasana sore Anda. Kita di setiap hari Selasa dari jam 16 sampai jam 17 di Smart Personality ya, yang sudah nunggu-nunggu acara Smart Personality. Nah, sekarang sudah hadir kembali menemani suasana sore Anda ya. Silakan untuk Anda yang nanti yang mau bergabung, Anda bisa ke 0815689666 untuk berkirim SMS ya. Acara ini atau program ini nyambung dari episode pertama sampai episode kali ini ya. Dan untuk Smart Listeners yang kemarin sempat ketinggalan episodenya, tidak usah khawatir. Bisa telepon ke 557760. Nanti akan kita pandu gimana untuk dapetin recordnya ya, dari edisi 1 sampai edisi sebelum hari ini nih. Edisi terakhir kan edisi tanggal 7 Juni 2016 ya. Oke, dan studio sudah hadir. Ini sore kali ini Mas Hermansyah mohon pamit tidak bisa hadir untuk menemani Smart Listener semuanya ya. Dan ini digantikan yang luar biasa juga nih, gak kalah oke-nya untuk menyampaikan seputar Smart Personality ya. Ada Mbak Riana, semoga saya tidak salah nih, karena sudah lama banget rasanya saya nggak pernah ketemu ya. Mas Ta. Sehat ya Mbak Riana ya. Selamat sore. Padahal nggak ketemu berapa episode ya. Iya lama ya. Sehat selalu Mbak Riana. Alhamdulillah sehat-sehat Mas Hasta. Oke, dan Mbak Riana juga nggak sendiri, ada teman. Iya nih, ada yang teman diajakin? kita juga. Silakan Mbak Pipit diperkenalkan dirinya iya. sendiri. Ada Mbak Pipit ya. Selamat sore Mbak Pipit. Apa kabarnya? Nah, Mbak Pipit sehariannya di mana nih Mbak? Sehariannya saya, Kegiatannya apa Mbak Pipit? saya fashion designer. Fashion designer. Iya. Dan ini seorang yang sanguinis juga ya. Sanguin ini. Sanguin, Mas ya. Alwi. Jadi, sanguin banget. Seperti yang akan kita bahas di sore kali ini, kita mau bahas seorang sanguinis kalau dia itu menjadi seorang pemimpin ya. Nah, Biasanya cocok banget ya. biasanya nyukai orang yang gimana, terus nanti tidak suka seperti orang yang gimana gitu ya. Karena seperti kita tahu nih Smart Listeners ya, yang namanya personality itu kan kalau kita tahu ilmunya, karena ini ilmu yang ada sumbernya, ada dasarnya, itu bisa diterapkan di setiap kehidupannya, baik itu relasi bisnis atau keluarga atau untuk yang mau membina rumah tangga. Ada yang kena ya. Ada yang jelek ini kayaknya. Atau justru memang jomblo juga bisa banget ya untuk mendeteksi kayak apa sih, untuk mengetahui yang ditaksir itu kayaknya karakternya seperti apa, terus harus diberlakukan gimana gitu ya. Jadi menjadikan bukan lagi ada kata lawan tapi teman gitu ya Mbak Diana ya. Betul, Oke. betul. Ya, silakan untuk yang mau gabung di 0815689666 untuk SMS-nya ya. Mbak Diana, kita kalau ngomongin soal seorang yang sanguin, itu kan orang yang selalu apa istilahnya ya, fun way ya. Fun way, bersenang-senang. Yang orangnya hangat gitu ya. Betul. Nah, kalau kita ngomongin jadi seorang pemimpin yang sanguin itu biasanya gimana sih Mbak? Oke. Sanguin itu kan dari kata kuncinya aja sudah fun way ya, Mas Alwi, fun way. Jadi dia tuh selalu segala hal itu harus menyenangkan buat dia gitu loh. Nah, kalau seorang sanguin menjadi pemimpin, ya ini dia nih. Seorang sanguin kalau menjadi pemimpin itu, gaya kepemimpinannya itu dia selalu berusaha untuk menggembirakan. Bikin seneng gitu ya. Iya, bikin seneng, bikin happy. Wah, asik. Karena balik lagi kata kuncinya tadi fun way. Gitu. Jadi pemimpin pun dia berusaha untuk menyenangkan. Gitu. Kemudian kalau dari seorang sanguin itu biasanya kalau dia menjadi pemimpin itu dia memancarkan apa ya? Pesona, pesona yang kadang-kadang mungkin tidak dimiliki oleh personality yang lain gitu loh. Tanpa dibuat-buat dia sudah mengeluarkan aura itu gitu loh. Pesonanya itu suka menggoda berarti orangnya. Ya, kadang-kadang memang jadi apa ya, kalau orang yang tidak mengerti apa itu sanguin gitu, kadang-kadang menjadi salah kaprah gitu. Karena sanguin itu karena tadi dia
berusaha menyenangkan gitu. Pembawaannya jadi apa ya? Auranya sudah keluar secara automatically kayaknya gitu. Aura yang tadi disebut, jadi dia kayak ngegodain ya gitu. Padahal nggak, itu murni memang keluar begitu saja gitu. Nah biasanya kalau yang pasangannya nggak ngerti, kalau pasangannya itu sanguin, nah ini yang jadi gawat biasanya gitu. Nah, ya, jadi gitu ya. Akrab banget sih sama orang gitu kan. Suka TP-TP gitu ya, tebar pesona gitu ya. Dianggapnya TP-TP gitu kan. Padahal enggak gitu, karena memang itu otomatis saja keluar gitu. Seperti itu Mas Adi. Jadi seorang sanguin itu biasanya ramah banget. Ramah gitu sekali. ya. Kalau dia jadi Pakai sekali dia. pakai sekali ya. Ramah sekali. Ya, jadi seorang sanguin yang tadi saya bilang itu kadang-kadang harus pakai ramahnya tuh bukan ramah banget, ramah sekali. Ramah bertubi-tubi. Iya, bertubi-tubi ya. Coba tanya Mbak Pipit. Biasanya kalau sanguin itu menyapa orang misalnya ya, halo apa kabar? Mungkin kalau orang lain cukup seperti itu. Kalau sanguin itu bisa sampai menyentuh badan. Hai apa kabar? Entah itu laki, entah itu perempuan. Betul Mbak Pipit? Betul. Nah, tuh sudah dibetulkan. Jadi gesturnya ada kelihatan. Iya. Nah, kalau pasangannya yang nggak ngerti, itu yang kadang-kadang suka jadi cemburu gitu loh. Padahal sama sekali sanguin itu tidak punya maksud apa-apa. Tidak ada maksud sama sekali untuk menggoda. Yang asik tadi seorang pemimpin yang punya karakter sanguin itu Menyenangkan. suka happy-happy. Yes. Jadi anak buahnya suka sering Iya. diajak makan-makan. Nah, itu Gitu dia. ya. Sering kasih bonus. Nah, Oh, ada pengalaman Mbak Pipit? Ayo kita ada langsung aja banget, tembak Mbak ya. Pipit, betul. Jadi Mbak Pipit ini kan tadi sudah sudah sounding Mbak Pipit sebagai desainer ya, fashion designer. Jadi punya beberapa karyawan, Mas Abi. Jadi mungkin bisa dijelaskan Ya cerita nih Mbak cerita Pipit nih. Mbak Pipit ini sanguin. punya anak buah banyak gitu. Sanguin koleris, Koleris ini, ya. Mas Hasta. Silahkan coba cerita. Coba cerita Mbak. gimana nih? Berapa kali ngajak pesta? Dia ngajak kopi kayaknya. Ngajak ngopi, ngajak karaokean, jalan-jalan gitu. Terus jadi nggak kerja dong? Iya, kadang lagi kerja saja saya bubarin, ayo jalan. Bagus, kan? Oh, sampai segitu. Ya? Begitu coba sanguin itu. Bayangkan. Yang jadi karyawannya asik banget kan? Betah banget. Apalagi Mbak, kayak yang gini Mbak, pengalaman Mbak Pipit. Biasanya sih kalau kan kelihatan tuh kalau misalnya kan ada beberapa tukang jahit gitu, misalnya kelihatan dia bete mulai ngerjain baju nggak bener gitu, saya tahu ini kurang piknik nih. Arahnya ke kurang piknik ya. Kurang Keren kan? piknik nih. Saya ajak juga udah berhenti kerja daripada nanti hasilnya nggak bagus, saya jalan aja gitu. Jadi nggak dimarahin ya Mbak ya? Enggak gitu. Kurang piknik Kurang ternyata. piknik gitu Iya. ya. Terus setelah itu memang kerjaan jadi bagus, bener gitu Iya, ya. kalau udah jalan-jalan, udah fresh kan, pikiran udah fresh, udah tenang, mungkin lupa dengan bebannya di luar. Kalau udah seneng-seneng, dia bagus ngerjainnya, dia senang gitu. Udah happy ya. Orang kerja kan harus seneng dulu sama pekerjaannya. Kalau pikirannya kacau apa juga nggak bisa fokus fokus gitu juga, ya. harus seneng dulu. Tapi Mbak Pipit punya agenda khusus hari untuk piknik atau memang harus Nah, nunggu? ada nggak tuh? Enggak Nunggu- tuh, saya enggak ya? spontan orangnya. On the spot Jadi aja ya? kalau keinginan sekarang mau jam itu jam 12 malam, ayo kemana? Oh. Mas Gitu. Hasta, sanguin itu nggak bisa punya jadwal. Iya ya. Kalau di Iya. jadwal nggak pernah jadi. Nggak jadi. Nah, Oh, tuh. punya pengalaman gitu, Iya. punya mau rekreasi Oh kayak gitu malah sering Pengalaman sekali. pribadi ya. nggak pernah Sering, jadi malahan iya, ya. Malah nggak jadi kalau di data. Nanti berangkat tanggal sekian, dananya sekian, tujuannya ke sini, lupa. Kembali lagi Mas Lupa Hasta. ya. Iya toh, kembali Iya, lagi ke pribadiannya tadi. Jadi gitu loh. memang Jadi spontan. spontan gitu Iya. ya. Tapi tetap enjoy aja spontan itu Iya, dengan spontan. persiapan yang begitu semuanya juga spontan. Oh, kadang malah nggak perlu persiapan, berangkat Oh my aja gitu, God. jalan gitu kemana. Ya sering lupa juga apa yang harus dibawa, tapi nggak apa-apa, justru di situ asiknya. Tapi ketika saya tertarik dengan kan Mbak Pipit punya anak buah gitu Iya. ya, Mbak Diana ya. Iya, betul. Jadi kan anak buahnya pernah protes nggak gitu mengikuti Mbak Pipit yang sanguin yang tiba-tiba dengan kegiatan agenda yang Berubah-ubah langsung gitu ya, on the kayak spot gini. semua. Oh, kebetulan karena saya sanguin koleris, jadi tidak ada yang berani. Semua ya aja, happy, Anak happy. buahnya diem semua. Ikut aja gitu. Mana jalannya ikut aja. Pada dasarnya semua orang tuh suka bersenang-senang. Iya, iya betul betul. Tapi anak buahnya ada yang sanguin juga.
Banyak? Oh banyak, suka bercanda juga. Kayaknya sama cocok juga gitu. Oh gitu. Jadi diajak happy Iya. langsung nyamber semua tuh. Seneng tuh, langsung Mas lepas Hasta. aja kerjaan, udah lepas. Ini nanti nggak jadi, biar nanti aja. Untung bosnya baik kali gitu ya, Baik senginnya gitu. banget, iya. Oke. Jadi memang ya inilah enaknya menjadi punya bos yang. Iya, betul Mas Tapi Hasta. ketika itu dikejar sebuah deadline kayak Iya. gitu, kan sering-sering ini juga gimana nih menghadapi deadline, misalnya pesanan yang harus ini habis lebaran harus jadi nih. Oh, itu kan sudah ini apa ya? Kalau saya tuh gimana ya? Bisa dibilang suka gampangin gitu. Jadi kalau ada order nih, saya kadang nggak inget tanggal gitu. Jadi misalnya sekarang ini tanggal 1 gitu, nanti customer tuh minta nanti tanggal 5 ya. Ya saya iya aja, saya nggak sadar kalau tanggal Sekarang 5 udah tuh 5 tanggal hari, 5 hari 5 hari lagi. lagi. Tapi bisa jadi karena saya ada kolerisnya. Oh Langsung iya. juga, untungnya ada Langsung, kolerisnya ada kolerisnya. kalau Mbak Iya. Pipit Mas Hasta. Jadi nggak pernah meleset biasanya, selalu tepat. Biasa. Untung itu kalau berkaitan dengan bayar gaji lupa bisa gawat ya. Oh Nah, iya gua- itu. itu tadi ya, padahal belum kita bahas tuh Mas Hasta. Kenapa? Padahal Kenapa? memang betul sekali salah satu yang kelemahannya dari personality sanguine sebagai pemimpin itu tadi mudah lupa. Tadi kan sudah diungkap sendiri Iya. ternyata sama Mbak Pipit. Betul. Gitu loh. Jadi kalau ada Apa aja lupa. jadwal apa lupa gitu. Memang itu salah satu Hmm. kelemahannya juga sanguine Hmm. sebagai seorang pemimpin. Hmm. Gitu. Pernah dapat komplain, Mbak? Kalau komplain sih namanya kita usaha ya, pasti Pasti ada sering ya. adalah komplain gitu. Cuman ya saya menanggapinya happy aja gitu. Tetap happy lagi. Happy ya, happy ya. Ya tetap Happy. di komen ya kita layanin aja. Oh iya nanti jadi lebih baik lagi. Gitu. Tetap berjanji lah semanis mungkin. Oh gitu ya. Ya. Iya. Wah. Jadi pelanggan gak lari. Jadi pelanggan tetap senang. Iya. happy itu Ayo, ya. Kapan-kapan ya. Nanti kalau udah pelanggan marah-marah ini kok belum jadi gini-gini. Yuk besok kita jalan ya gitu. Oke. Mbak Bibit sudah tahu ilmu personality sudah lama? Ya. Sudah lama? Sudah. Alhamdulillah ya. Sudah mengikuti. Sudah lama ya. Sebelumnya gimana Mbak? Sebelum tahu ilmu personality? Oh, banyak sekali. Aduh. Gimana? Nanti nangis deh. Iya. Mbak Pipit ini kebetulan sudah ikut workshop personality Mas Hasta. Mungkin malah sudah recharge yang kedua ya. Iya, kedua. Sudah kedua. Mungkin Mbak Pipit bisa share apa yang didapat dari sebelum ikut dan sesudahnya. Kalau sebelum ikut ya, kalau dari sanguine saya nih yang udah lupa, memang saya malas itu mencatat, membaca apa itu kadang malas gitu. Jadi ya setelah ikut itu saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan supaya nggak lupa. Jadi sebelum tidur itu biasanya saya mencatat hal-hal yang besok saya Besok ada harus janji dikerjakan. apa gitu, Iya. apa yang terus kalau buat janji langsung saya catat gitu. Gitu solusinya seperti itu. Jadi sekarang udah nggak banyak lagi yang terlewatkan. Kalau dulu sih ya Berantakan kelihatan banget berantakannya ya. banyak banget berantakan. Berantakan sekali. Cuman ketutup sama happy. Oke, berarti apa Mbak Riana itu seorang yang sanguine ini cenderung boros kayak gitu ya? Kan sudah happy Iya, gitu. kan sanguine itu kalau dia lagi sedih atau dia lagi punya problem gitu, Shopping. Nah, tuh kan dijawab sendiri coba. Shopping, Aku ya. belum jelasin kan gitu. Iya, larinya ke shopping gitu kan. Pokoknya dia puas aja. Nanti sampai rumah baru mikir, ini sepatu gue beli buat apaan gitu kan. Baju gue beli sampai 3 sampai 5 ya, betul ya, sering Mbak? membeli barang yang tidak perlu. Oh, itu nyadarnya setelah di rumah gitu ya? Iya. Iya, Setelah di betul, rumah. betul. Gitu, setelah diangguri. Iya. Jadi temen kalau datang ke rumah taunya ih koleksi banyak. Bukan koleksi, itu salah sasaran. Salah sasaran. Ada celah yang bagus. Setelah belajar baru tahu kalau itu ternyata salah Iya, sasaran ya. Karena sanguine memang begitu kan, maksudnya happy terus maunya. Gitu. Jadi dia menghibur dirinya sendiri dengan shopping gitu. Kalau dia punya problem, dia lagi sedih. Gitu. Oke, Mbak Diana kan seorang sanguine tentunya jadi seorang pemimpin kan harus mempunyai bawahan, dan gimana sih seorang sanguine itu memilih atau menyukai orang bawahannya itu seperti apa nih biasanya, Mbak? Kalau untuk ke bawahannya seorang sanguine yang jadi pemimpin itu biasanya dia menyukai orang yang
suka mendengarkan dia, Mas. Dan ya yang pasti sama dengan dia suka ketawa. Sanguin itu belum udah ketawa melulu gitu ya. Mukanya tuh memang tadi tuh auranya sanguin itu dianggap selalu menggoda gitu. Karena dia mudah sekali tertawa. Segala sesuatu dianggap gampang, dianggap happy gitu loh. Dan ditunjukkannya dengan ketawa gitu. Kemudian seorang sanguin yang jadi pemimpin itu juga tidak pelit dengan pujian. Oh, tidak pelit dengan itu. pujian. Kan ada orang yang kadang-kadang agak susah ya memuji. Kalau sanguin itu ngobrol malah kalau bisa. Ya, dan itu automatically keluar juga. Gitu. Nah, kadang-kadang yang orang yang tidak mengerti menganggap itu jadi masalah. Entah pasangannya atau pasangan orang yang dipuji sama sanguin. Gitu. Contoh misalnya kalau lama nggak ketemu orang gitu, seorang sanguin biasanya bisa yang, halo apa kabar, kok kamu ganteng banget ya sekarang, wah gitu Lebay gitu ya? Lah kalau orang yang nggak tahu ini lebay banget gitu ya. Padahal suka tiba-tiba berpelukan. Nah gitu Sampai segitu nggak sadar gitu ya? Iya, itu memang apa ya, otomatis gitu, dan sama sekali tidak ada maksud apa-apa. Nah coba bisa dibayangkan kalau orang yang pasangannya itu ada di sebelahnya melihat pasangannya dicipika-cipiki sama si sanguin, apakah kaget gitu kan? Ini siapa gitu kan? Nah itu apa namanya, sanguin kalau sudah ini ya ketemu dengan orang gitu ya. Iya begitu Mas Hasta. Oke Mbak Pipit, untuk memilih seorang karyawan kemarin gimana? Perlu proses yang rumit kayak gitu, nggak suka ya orang yang rumit ya? Enggak ya, saya gini aja, kalau saya misalnya pasang iklan gitu, cari karyawan gitu, tiba-tiba ada yang datang, dari ngobrol aja, kok dia menyenangkan, ya udah, saya nggak pernah nanya kamu bisa apa, kamu lulusan apa. Enak sekali ya. Yang penting ketawa aja kali ya. Ya betul. Saya suka kalau suasana rumah itu menyenangkan gitu, nggak kaku gitu. Saya juga nggak bisa kalau misalnya sama karyawan itu juga suasananya nggak enak, jadi kerja juga menurut saya juga nggak nyaman gitu. Ya. Tapi kalau sambil ngobrol kerja gitu, terus tiba-tiba dia salah, salah ini kainnya sobek, oh ya nggak apa-apa, soalnya nggak apa-apa dulu. Ya. Nanti baru pikir solusinya gimana. Gitu. Iya, seperti itu ya. Iya. Ini asik ya. Jadi bosnya nggak pernah marah nih Mbak Diana ya. Awet muda terus ya. Tapi emang nggak ada kolerisnya ya, jadi kolerisnya itu. Tapi tetap ada marahnya juga ya. Tapi hampir sembuh. Setelah ikut personality plus ini. Maksudnya gimana kok sembuh? Maksudnya gimana Kalau ini? dulu stadium 4 sekarang tinggal stadium 2. Maksudnya gimana nih? Masa didengarin seluruh Jogja ini? Iya nih Mas Hasti ya kan, Mas Hasta. Jadi Mbak Pipit ini selain sanguin kan perpaduannya dia ada koleris. Kolerisnya berat sekali gitu. Tapi alhamdulillah setelah belajar tentang personality itu jadi tahu bagaimana cara untuk apa ya, mengurangi kekurangannya seorang koleris gitu. Dan berasa sekali untuk Mbak Pipit, apalagi dalam kehidupan rumah tangganya beliau merasa sekali ilmu personality itu udah luar biasa banget gitu. Yang dulu istilahnya gimana Mbak Pipit, maunya ngopi di luar karena nggak betah di rumah. Sekarang itu rumah kayaknya ngangen nih banget, coba dahsyat kan ya Mbak. Betul, ada saksi di sini. Oh gitu, ada saksi ya. Karena personality itu ikut workshopnya, hebat banget Mbak Pipit. Oh iya, oke. Tapi pernah nggak mengalami galau gitu Mbak, seorang sanguin? Kalau galau gimana Mbak? Kalau galau tuh asalkan saya bisa langsung cari suasana yang menyenangkan, ya hilang gitu aja. Menyenangkan. Tetap kuncinya tetap itu cari. menyenangkan. Tapi selama diem, saya kan nggak bisa di satu ruangan dalam beberapa jam aja, itu harus bosen ya. membosankan. Kayak misalnya kita keluar ngopi berjam-jam di situ terus, sudah Bosen. gelisah, pengen cari tempat baru gitu kan. Yang diajak itu yang kadang Mbak Pipit ini hobinya ngopi. Iya, Senangnya ngopi-ngopi dia. cari suasana yang Gitu. senang, Nah, lihat orang banyak, senangnya tadi. ngobrol Kelihatannya itu sama ya. orang-orang baru. Terus kalau ngopi nggak pernah mau sendiri, bawa rombongan dia. Iya betul. Bawa rombongannya ya? Kembali lagi tadi menyenangkan orang lain. Oke, bisa menyenangkan orang lain. Seorang sanguin ini tadi menyukai orang yang gimana? Yang mendengarkan dan tertawa, senang tertawa, betul. memuji dan menyetujui ya. Iya. Jadi punya ini dong, kalau suka orang yang mendengarkan punya
staf atau karyawan yang memang khusus diajak untuk bercerita? Aduh, saya kalau bercerita ya kemana-mana. Oh iya, kembali ke sanguin ya. Iya, jadi ke teman-teman, ke ini juga mau dia mendengar, pokoknya saya ngomong aja nggak ada titik komanya gitu. Udah lupa itu apa itu titik, apa itu koma. Jadi terus gitu. Jadi Mungkin kalau solusinya kalau seorang sanguin menjadi pemimpin, dia harus mencari ada satu karyawannya yang bertugas untuk mencatat, untuk mengingatkan, untuk reminder barangkali. Harus seperti itu. Harus ada Ya, gitu ya. karena bahaya juga kalau satu perusahaan semuanya sanguin, lupa semua Lupa nanti apa yang semuanya, ya. dikerjakan ya kan? kebetulan ada suami saya. Oh iya, ada strategi kayak gitu ya. Iya. Seperti Jadi itu. itu remnya. Remnya suaminya Babi Fitri Iya, ya, betul. yang menulis kayak gitu. Mengingatkan, lebih tepatnya sering mengingatkan. Oh, kamu ada janji. Nah, tanggal tetap sekian. ada satu orang. Kamu ada sebagai- pesanan harus selesai tanggal sekian gitu. Jadi kadang juga sama sahabat saya ini nggak di sini hadir. Maksudnya sahabatnya, jadi tetap harus ada orang Ada. ketiga Oh, ya, ini. sebagai pengingat, biasanya begitu. Jangan sampai nanti Nggak bisa kalau keasikan jadi sanguinnya itu jadi target-targetnya Iya, itu betul. jadi Iya. lupa semuanya ya. Hilang semua iya, nanti. tapi alhamdulillah ada ini. Ada yang ngerim. remindernya Iya, itu ya. betul. Remindernya. Remindernya dia. Oke, jadi lupa nih, kita harus break lagi. Oh iya, asik ya, asik banget ngobrolan. Oke, kita break dulu nih, small Oke, listeners, oke. untuk ke beberapa jeda berikut, dan nanti akan kita lanjutkan. Untuk Anda yang mau gabung, silakan di 081568966666. Baik, semua listeners, kita masih di Smart Personality hingga pukul 17 nanti, dan kesempatan untuk Anda yang mau gabung di 081568966666, silakan ya. Kita tunggu untuk yang mau SMS di kesempatan sore kali ini, dan di studio sudah ada Bariana dan juga ada Mbak Pipit. Kebetulan ini Mbak Pipit ini seorang sanguin juga ya. Kalau Mbak Riana itu sanguin juga ya? Gimana? Cenderung sanguin atau kolerisnya? Kenapa? Ke Aku koleris atau sanguin? Kayaknya kolerisnya juga ini. Lebih ke kolerisnya ya? Kolerisnya deh. Oke. Ya, dan tadi disampaikan bahwa seorang yang sanguin kalau jadi seorang pemimpin itu suka banget yang namanya happy-happy, karena kan Iya, betul. yang menjadi keywordnya itu fun way, Fun gitu way, ya. iya. Suka banget Bersenang-senang. bersenang-senang. Terus kalau punya bawahan itu bawahan yang cari yang suka ketawa, menyetujui juga, memuji Iya, juga betul. gitu ya. Nah, ini untuk yang menyetujui ini, baik menyetujui itu entah tulus atau enggak, itu tetap aja suka gitu ya. Gimana Mbak Pipit? Padahal itu mujinya cuma asal ibu senang nggak gitu loh. Pengalamannya Mbak Bibit. Gini, apa misalnya saya gitu ya, memuji. Ya Dipuji, dapat pujian pernah? dapat. Ternyata ini pujiannya, tahu ini pujiannya cuma ada-ada aja biar aku senang kayak gitu. Saya biasa cuek aja. Oh, cuek aja ya? Yang penting dipuji, itu Soalnya seperti. saya suka memuji. Memuji balik. Iya. Kalau dia puji saya puji balik gitu. Dan lebih banyak pujiannya. Oh, pujian lebih banyak gitu ya Mbak Tidak Diana? pelit dengan pujian, Tidak pelit dengan betul. pujian. Tidak pelit dengan pujian. Seperti tadi. Ya. Ih, cantik, saya bilang. Ih, kamu cantik banget. Ada tambahannya banget. Ada tambahannya. Iya. Jadi memang luar biasa sedang yang sanguin ini ya, suka membagikan orang lain juga ya, Iya, Mbak Diana ya. betul. Oke. Sanguin itu memang kan tadi dia apa ya, berusaha untuk menyenangkan. Jadi walaupun kondisi dia sendiri sebenarnya mungkin lagi sedih, orang nggak bisa mendeteksinya loh. Itu kehebatannya sanguin. Karena yang keluar dari seorang sanguin, walaupun dia lagi galau tingkat dewa, itu biasanya ketawa. Munculnya ketawa gitu ya. Tetap happy, betul nggak? Betul. Nah, gitu. Jadi Larinya sanguin itu happy. happy, bawaannya tetap happy. Walaupun setelah itu mungkin dia sedang punya problem besar gitu, tapi tetap yang keluar adalah happy. Happy-nya itu ya. Iya. Oke. Tadi kan kita ngomongin soal yang seneng-seneng ya. Iya. Sanguin itu menyukai orang yang mendengarkan dan tertawa, memuji dan menyetujui. Nah, ada kan tentunya lawannya. Seorang Iya, sanguin betul. itu pasti juga nggak suka Iya. gitu sama seorang yang gimana. Iya, gitu. iya. Seorang sanguin itu pertama dia tidak suka dengan orang yang mengkritik. Oh
nggak suka ya. Betul Nah, sekali. Langsung jadi kalau dibetulin. kita ketemu dengan seorang sanguin, kemudian ingin memberikan kritikan buat dia, kalau bisa bahasanya dikemas dengan baik. Betul, Mbak Kalau Pipit? perlu bahasanya pakai humor ya. Iya, bahasa yang menyenangkan. Ujian Sekali, dulu. betul. Sekali sanguin dikritik dengan pedas, Hah? itu dia akan membuat dia bagaimana, Mbak Pipit? Membuat saya melupakan kewajiban-kewajiban. Oh, ya. Oh gitu. Curcol dia, curcol. Sampai segitunya. betul. Iya, betul. Terus sampai seperti itu, Mas Hasta. Jadi memang karena mungkin segmen itu merasa bahwa dia sudah menyenangkan orang lain ya. Jadi ketika dia dikritik, dia nggak suka gitu. Jadi mungkin kalau mengkritik seorang segmen, ya itu tadi bahasanya dikemas dengan mungkin memuji dia dulu, Memuji. ya tetap memberikan pujian dulu dengan dia. Walaupun pada akhirnya kita memberikan kritikan kan, tapi dikemas dulu dengan pujian. Jadi dikasih makanan Egonya dulu. dipuji-puji dulu. Dipuji dulu. Contohnya kayak anak kecil ya. Iya, ya. Kok betul terus ini memang kejadian kayak gitu? Memang seperti itu yang saya alami. Aduh, Senang Mbak dengan Pipit ini. pujian. Terus Mau pujian itu bohong atau enggak itu urusan belakang, yang Urusan penting belakang, yang saya penting dengarnya Nah, enak gitu. betul kan? Ini pelakunya benar nih. Yang penting dengarnya senang dulu gitu. Terus Kemudian- ya memang pernah mendapat satu kritik yang sebenarnya itu kritiknya itu memang bagus kalau Iya. dipikir-pikir, Iya. tapi karena mungkin penyampaiannya yang kurang Iya, tepat betul, jadinya betul. dianggap nggak nyenengin kayak gitu Mbak Pipit. Iya, Ceritanya betul. Ya, gimana? Iya. gimana Mbak? Pengalamannya pernah Mbak? Sering dikritik, terutama suami saya sendiri. Oh, pendamping hidup. Halo, suami Mbak Pipit. Dengerin nggak ya kira-kira dengerin Dengerin ya? nggak nih? Iya. Sebenarnya sadar kritiknya membangun gitu, bagus gitu. Cuman kadang saya kok gini ya gitu. Jadi hilang moodnya tuh. Ya, langsung bete langsung biasanya. bete. Kalau saya punya pengalaman pribadi gini Mas Hasta. Hmm. Jadi saya pernah mau ke satu pesta, ada undangan keluarga pernikahan. Saya sudah mempersiapkan pakai baju ini gitu. Udah dari seminggu tuh biasanya. Karena seorang sanguin betul ya Mbak Pipit. Betul. Karena dia selalu berusaha untuk menjadi bintang. Dia Bintang, kan iya. ingin jadi pusat perhatian. Dia seorang sanguin. Jadi setiap kali ada pesta dia sudah mempersiapkannya dari atas sampai bawah gitu. Tapi ketika misalnya saya pakai baju itu, tiba-tiba ada seorang teman saya yang nggak pakai basa-basi gitu, walaupun sebenarnya bagus. Dia bilang gini, kamu bisa nggak ganti bajunya yang lain? Itu saya nggak jadi pergi ke pesta itu. betul. Saya sakit hati sekali gitu. Saya bilang ini saya sudah mempersiapkan ini 1 minggu dan dia cuma bilang begitu gitu kan. Saya nggak jadi berangkat gitu. Nah itu sanguin sangat-sangat tidak bisa menerima kritik yang mungkin bahasanya terlalu to the point kali ya. Bener. Ya, Padahal betul ya, Mbak Pipit? sampai nggak tanya ya kenapa nggak cocok dengan baju ini, Iya. nggak sampai tanya kayak gitu ya, Tidak. Nggak perlu. langsung sakit hatinya muncul. Langsung itu. Jangan dicabik-cabik. Udah kelihatan banget kan nih Mbak Pipit bahasanya. Oh, sanguin banget. Iya, betul. Oke. Sakitnya lebih sakit daripada diputusin pacar. Oh. Ke bawah terus. Bawa terus. Dan itu bakalan diinget terus. Nah, itu dia. Diinget terus. Gitu. Jadi kalau nggak tahu personalitinya apa, itu Yes. sampai ini ya jadi semuanya berantakan. Berbahaya, Tapi betul. sekarang ini kalau sudah tahu personality, Iya, jadi ngerti ya harus melakukan seperti apa. Iya. Kalau misalnya dapat kayak gitu tetap fine aja ya Mbak. Iya, sekarang kalau udah dikritik itu misalnya kayak suami saya kemarin, jangan pakai ini gitu. Oh jilbabnya kurang begini gitu kan. Oh ya oke gitu. Ya. Yang Karena lebih sudah bagus tahu. lagi ya gitu masih. Perasaan dongkol sih ada, masih ada. Oh ya tetap ada ya, tetap ada. Ada, Disimpan. Cuma sudah ini jaga moodnya itu sudah lebih bagus Iya. gitu. Kita karena belajar ya Mbak Pipit ya. Kalau dulu sedikit saja dikoreksi langsung hilang. Emosi. Jadi bete. Oke. Briana, kembali Briana. Iya. Selain tadi mendapat nggak suka banget sama yang suka mengkritik itu ya. Iya. Selain itu apa Mbak ini? Selain itu seorang sanguin itu Mas Hasta juga dia tidak menyukai orang yang tidak menanggapi humor mereka. Seorang sanguin itu kan tadi fun way, ketawa-ketawa, senangnya. Jadi memang dia suka bercanda. Jadi dia paling sebel sama orang yang
nggak suka humor, mungkin tidak menanggapi bercandaannya dia gitu. Nah problemnya biasanya pasangan dari seorang sanguin itu adalah seorang plekmatis. Nah plekmatis, oh aduh, Mas Hasta ketawa-ketawa nih. Kayaknya ada pengalaman pribadi juga nih. Seorang plekmatis itu kan sangat berbeda dengan sanguin, betul ya Mas Hasta ya. Jadi seorang plekmatis itu kan lebih cenderung dia mendengar, dia lebih diam lah dibandingkan dengan seorang sanguin. Gitu, lebih kalem. Nah tuh suaminya Mbak Pipit itu seorang plekmatis, betul Mbak? Nah, jadi kalau gimana Mbak? Jadi kadang saya ngelawak tuh dia nggak respon dia. Ya, Dan buat gitu. kita seorang sanguin itu kayaknya nyebelin banget ya. Menurut saya itu sudah lucu banget, tapi dia cuma nanggepinnya oh iya. Oh iya. Nggak ada ekspresi deh. Mana ekspresinya gitu. Padahal gini loh, kalau kebetulan saya kan pragmatis deh ya. Iya. Kalau melihat yang sanguin kayak itu ngelawak gitu, apa sih ini? Kayak anak kecil aja kayak gini. Betul. Kayak gini kok lucu sih? Nggak lucu lah. Mungkin itu yang ada di pikiran suami saya juga seperti itu. Terus kayak ya, misalnya kita dapat order order yang besar kan menyenangkan Iya. dia bisa pulang gitu ya alhamdulillah dapat seorang order sanguin akan gini, jingkrak ya Mbak. gitu langsung menceritakan gini nanti suami saya emang ya alhamdulillah rasanya pengen nyakar masih berluar taring saya. Seorang sanguin itu apapun segala sesuatu diekspresikannya dengan apa ya? Mungkin terlalu berlebihan mungkin Mas Berlebihan Hasta. dia. Tapi memang seperti itu dia. Entah itu ya tadi itu Mbak Pipit misalkan pernah mendapatkan order yang besar, dia happy banget, jingkrak gitu. Yeay gitu, aku dapat ordernya gitu ya di depan suaminya karena seorang suaminya seorang plekmatis, yang menanggapinya cuma datar gitu. Oh ya, alhamdulillah dengan pandangan lurus ke depan Tidak gitu ada kan. ekspresi ya. Nah, tidak ada ekspresi padahal seorang sanguin udah happy banget gitu. Maunya dipuji tadi ya. Nah, hal-hal yang seperti ini yang kadang-kadang suka jadi masalah. Ya betul ya Mbak yang Pipit ya. diharapkan tadi begitu ngasih kabar bagus gitu yang diharapkan Tanggapannya suami akan saya sama. bilang iya bagus ya keren Iya, kamu ikut hebat jingkrak bareng mungkin kalau maunya bisa begitu. hore-hore. Padahal sampai pragmatis cuma bilangnya biasa aja lah. Ya. Coba Mas Hasta. Mas Hasta kayaknya itu pengalamannya Mas Hasta sendiri deh itu. Iya. Jadi memang ketika seorang sanguinis yang menceritakan sesuatu ini didengarkan terus nanti dapat dipuji itu udah luar biasa sekali Luar itu biasa ya. banget Rasanya gitu. udah lebih dapat uang. Iya. Terus habis itu Banyak. pingin ngasih balik ke Iya. pujian itu dengan mungkin reward apa gitu. Iya. Wah ini untuk ini apa Mbak Pipit kan punya anak buah itu ya. Anak buah nih mesti tahu karakternya Mbak Pipit langsung dipuji-puji. Gampang ya. Gampang dapat ini ya. Oh, kalau kayak gitu saya langsung besok libur deh. Bonus diperbesar kayaknya nanti. Nah bahayanya kan seperti itu Mas Hasta. Iya. Kalau seorang sanguin jadi pemimpin, kalau misalnya anak buahnya sudah juga belajar tentang personality, nah ya kan, disalahgunakan dia, ya. takutnya disalahgunakan gitu. Jadi dia tetap harus punya seorang karyawan. Solusinya adalah dia tetap punya seorang karyawan yang bisa mengkontrol semuanya, merem gitu. Nah dalam hal ini untuk pengalaman Mbak Pipit mungkin ya suaminya kebetulan iya. bekerja bareng. Ya suaminya seorang yang plekmatis, jadi itu sebagai reminder juga. Mbak Pipit pernah istilahnya apa ya, kecolongan dengan tanda kutip ya, dipuji-puji karyawan, akhirnya bener ikut apa sarannya karyawan, mungkin harusnya nggak libur atau harusnya ini Sering sekali. sering sekali ternyata. Kadang untuk menyenangkan orang buru-buru tiba-tiba saya loh duit saya habis. Duit atau habis, nah itu sanguin begitu. Nggak sadar, tapi gampang sekali ya. gampang. Tapi tetap enjoy aja ya. Tetap bahagia gitu. Jadi kalau lihat orang lain dia heboh gitu, kita udah senang sekali senang ya, banget sudah itu ya. happy gitu. Oh, Mbak Dian luar biasa nih. Luar biasa ya. Jadi biasanya suami saya stop. Coba kalau misalnya Mbak Pipit tidak punya suami yang plekmatis, sama-sama sanguin misalnya, apa jadinya coba? Hancur semua ya kan, tidak Semuanya ada yang pengen happy terus semua ya. happy. Nggak Jadwalnya itu lupa pesta terus. jadwal. Iya, happy jadwal kerjaan lupa semua itu, bahaya sekali. Di demo nanti semua sama konsumen. Satu lagi soal sanguin itu Mas Hasta, dia tidak menyukai orang yang berpikir bahwa apa ya, tidak berpikir bahwa orang itu dia tuh lucu gitu. Karena sanguin itu tadi kadang, jadi saya ketawa sendiri karena saya sanguin juga. Lebay kadang-kadang. Lebay ya. Menonton satu film misalnya ya, kalau film zaman dulu kan Dono Kasino tuh Iya. kan tren banget tuh ya. Tapi mungkin kalau buat di mata seorang sanguin tuh film kadang-kadang dilebay-lebaykan gitu kan. Wah, dia bisa ngakak sendiri walaupun sebenarnya itu nggak lucu-lucu banget gitu.
Nah itu akan menyebalkan kalau ada orang lain yang menganggap dia aneh. Betul Mbak Pipit? Betul. Kadang di bioskop ketawanya lebih heboh lebih ini ya. betul. Kadang tiba-tiba dilihatin Dia orang. sebel sama orang yang menganggap bahwa dia tidak lucu gitu loh. Gitu Mas Hasan. Dan kayak Mas Bowo udah mau dimanapun tempatnya tetap ketawa paling kencang. Kita paling kencang. Iya. Oh jadi kelihatan banget kalau kencang-kencang itu sering. Gampang dideteksinya Mas Hasan. Itu kalau misalkan ada ibu arisan gitu ya, kumpul kan biasanya mereka setelah acara utama kan ngobrol-ngobrol tuh. Nah, kalau misalnya ada satu kelompok ibu-ibu yang dari radius 3 meter, 10 meter ketawanya udah kedengeran, itu ibu-ibu sanguin semua itu namanya. Gampang sekali. Atau di acara reuni gitu kan, yang teriak-teriak, apa kabar lu, di mana sekarang, bla bla bla, itu sanguin. Kelompok emak-emak sanguin itu. Kalau menyapa tuh dari radius 1 kilometer. Gitu ya. Iya, Ya, itu seorang sanguin. Entah itu kenal atau enggak. Iya, nggak sering peduli. kayak gitu kadang. Atau pernah salah orang. Oh, sering kalau di mall begitu sering. Jadi mirip-mirip gitu tiba-tiba saya peluk, "Hai, Mbak." gitu. Ternyata balik-balik, "Oh, bukan. Sorry ya." Dan nggak merasa bersalah. Hebat ya. Bisa ngelesnya itu loh. Sanguin itu jago ngeles ya Pak ya. Iya, betul. Oke. Semua dibikin gampang, semua Cuma dibikin fun. gampang, dibikin Iya. lucu gitu ya. Lucu aja. Tapi ketika itu ditanggapi nggak lucu jadi marah banget. Iya. Nggak enak banget rasanya ya. Jadi geli sendiri. Kalau menghadapi ini keluarga, Iya. Mbak Pipit ya, mungkin Mbak Putri kayak gitu gimana? Gimana maksudnya? Hmm. Kebetulan Mbak Pipit belum punya Iya. anak. Saudara, Mungkin saudara. Kebetulan saudara saya tuh ada sanguinnya juga. Sanguin semua kayaknya. Jadi Oh, seru sanguin ya. semuanya ya? Orang Adik tua, saya, mungkin ibu mama, saya, ibu ibu. suka bercanda semua. Oh. Bapak Iya. saya juga Ada sanguinnya? kolerus juga. Kalau ketawa itu satu RT udah ada itu itu ada acara apa? Kadang tetangga saya begitu. Seru nggak sih kalau sekeluarga kayak gini ya? Ketawa Iya mulu. ya. Iya, seru. Baru nanti ada misalnya keluarga datang satu, dia kebetulan pragmatis gitu, jadi hambat. Jadi hilang moodnya gitu, dia nggak ngerespon kita sudah cerita dari Jakarta sampai Banyuwangi udah cerita panjang lebar, dia nanggepinnya cuman oh ya gitu, oh ya, aduh gimana sih, mana ekspresinya? Oke, cukup menarik nih. Tapi kita harus break lagi nih ya. Oke, Sebelum oke, nanti kita Mas. lanjutin lagi nih. Iya. Baik, smart listeners, kita masih di program Smart Personality hingga tuntas nanti pukul 17 ya. Tinggal sedikit waktu lagi dan ini segmen terakhir kita di kesempatan sore kali ini. Kita membahas seorang sanguin. Itu jadi pemimpin seperti apa. Tadi sudah banyak sekali diceritakan sama Mbak Pipi sama Mbak Riana juga ya. Ternyata emang happy-happynya itu kelihatan banget. Ini juga di studio kelihatan banget sanguinisnya ya. Foto terus tadi. Aduh, ini jadi waktu break itu foto. Ketika siaran suruh foto ini ya. Saya nggak tahu nanti album fotonya banyak banget pasti ya. Oke Mbak Diana, ini sebagai kesimpulan kita sebenarnya apa sih ini sore kali ini? Kesimpulannya dari seorang sanguin yang menjadi pemimpin ya maksud saya. Yang pertama mungkin personality sanguin, gaya kepemimpinannya adalah dia menggembirakan. Ya, menggembirakan, kemudian dia mengilhami banyak orang. Kemudian tadi jangan lupa seorang sanguin adalah dia mempunyai pesona, ya, memancarkan pesona, ya. Kemudian juga seorang sanguin itu sangat menghibur, dan kelemahannya jangan lupa juga mudah lupa. Ya. Jadi, banget deh. Jadi perlu strateginya. Strateginya seorang sanguin yang menjadi pemimpin adalah dia harus mencari seorang karyawan atau mungkin partner kerja dia yang sifatnya mungkin jangan sanguin juga. Gitu. Biasanya seorang sanguin akan mencari pasangan yang pragmatis. Apa itu pragmatis? Sangat berbeda sekali dengan sanguin gitu, karena seorang pragmatis akan menjadi reminder atau pengingatnya. Jadi kayak remnya seorang sanguin. Gitu. Jadi biar semua urusannya tetap beres. Senang-senangnya tetap jalan, urusan pekerjaan juga tetap jalan. Gitu.
gitu Mas Lagi. Hasan. Kemudian kesimpulan yang lain adalah bahwa seorang personality sanguine, gaya kepemimpinannya itu menyukai orang yang mau mendengarkan dia dan mudah tertawa, happy ya, intinya happy. Dia tidak suka dengan orang yang tidak mudah tersenyum. Jadi mungkin kalau seorang sanguine yang menjadi pemimpin, ketika mencari karyawan, pertama yang dia lihat personalitinya adalah yang paling gampang dilihat, gampang tersenyum gitu. Itu langsung klik sama dia. Betul Pak Pipit? Nah, yang rame ya. Iya. Kemudian seorang sanguine yang menjadi pemimpin adalah menyukai pujian ya. Pujian itu selalu mudah dikeluarkan oleh seorang sanguine. Jadi seorang pemimpin yang sanguine, dia bila melihat seorang karyawannya berprestasi, itu bukan hal yang sulit untuk dia puji. Kamu kerjanya bagus sekali hari ini, atau apapun itu. Gitu. Dia bisa memberikan juga reward untuk prestasi dari karyawan di perusahaannya. Gitu. Dan seorang sanguine juga gampang untuk mengatakan yes ya, setuju. Iya. Gampang untuk menyetujui tadi ya. Gitu. Apalagi ya itu kalau misalkan sudah mengerti tentang personality, tahu bagaimana caranya menyampaikan kepada seorang sanguine, wah yes-nya langsung. Yes gitu ya. Tadi buktinya Mbak Pipit padahal itu 5 hari ya. Tanggal 5, bukan 5 hari. Langsung yes gitu aja. Enggak. Kenapa kalau 5 hari itu ya 5 hari lagi. Coba bayangkan kalau misalnya Mbak Pipit pasangannya sama-sama sanguine, mungkin 5 hari terlewati aja kan? Ya, itu. Oke. Terus Mbak Dian. Nah, kesimpulan yang terakhir juga, personality dari sanguine, gaya kepemimpinannya itu dia tidak menyukai orang yang sering mengkritik. Ya, sering mengkritik, kemudian tidak menanggapi bahwa humor mereka itu lucu. Kemudian bahwa orang itu berpikir bahwa si sanguine itu nggak lucu gitu, dia nggak suka sama orang seperti itu. Oke. Jadi kesimpulannya itu Mas Hasan. Oke. Sekarang ingin ke Mbak Pipit deh. Ya. Setelah ikut ini workshop dari personality ini, dari segi manfaat apa nih Mbak? Mungkin sebagai konklusi kita, kesimpulan kita. Manfaatnya banyak sekali sebenarnya ya. Kalau di share mungkin lebih ya. Bisa ini berapa episode iya. ini lah. Kita nggak selesai. Banyak sekali manfaatnya, terutama saya jadi lebih bisa lebih bisa bertanggung jawab, lebih bisa mengontrol diri saya sendiri tuh, terutama supaya nggak banyak janji. Janji palsu nanti. Iya, nanti dikira PHP-in orang. Iya, ratu PHP. Iya gitu, supaya ya itulah lebih terkontrol Lebih aja. terkontrol gitu ya. Ya, Banyak artinya sekali, ketika mungkin kalau semua orang belajar tentang personality, Mas Hasta, itu damai dunia. Damai itu ya. Damai dunia, karena kita masing-masing tahu bagaimana cara menghadapi orang, kemudian tahu bagaimana makanan egonya seperti apa gitu. Jadi tidak akan pernah ada terjadi keributan kalau orang mengerti personality, Lebih karena saling memahami. memahami. Tidak ada Betul. namanya lawan, tapi semuanya teman. Yes, betul Oke. sekali. Ya, sekaligus ini sebagai kesimpulan kita ya Mbak Diana ya, Iya. Mbak Pipit Oh ya. ya, mungkin ada sedikit informasi untuk teman-teman yang ingin belajar personality. iya. Ya, kita ada kebetulan ada satu jadwal lagi sebelum kita sebelum menjelang lebaran gitu. Kalau tidak ada perubahan mungkin di tanggal 25 Juni Mas. 26 Mbak. 26 ya? Iya. Oke, 26. 26 Juni 25 ini. di Solo. Oh, 25 Kalau 25 di di Solo ya. Iya. 26 Untuk di Jogja 26 Juni. Untuk Jogja. pendaftarannya nanti mungkin bisa Oke, lewat Smart FM juga Smart bisa FM, nih. iya. Silakan di SMS 0815 689 6666. Nanti kita akan pandu untuk mendapatkan tiket ke sana ya. Ya, Oke. ini sangat bermanfaat untuk rumah tangga, untuk usaha, bisnis gitu. Sangat-sangat bermanfaat untuk menghadapi anak, orang tua dan lain-lain. Sampai dosen yang killer juga bisa. Dosen killer untuk yang mau cari pasangan, oke. Pasangan. Ya, yang jomblo ayo belajar. Ayo ya. Oke, Mbak Diana, Mbak Oke, Pipit, thank you Mbak banget Nasa. sudah Ya, hadir di studio, oke. sudah berbagi pengalaman juga. Ya. Kita ketemu lagi dalam kesempatan dengan Oke, yang terima lebih menarik kasih. tentunya ya. Oke. Ya, demikian tadi semua listeners informasi talkshow kita di kesempatan sore kali ini di Smart Personality, dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.